Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang memori dan koreksi dan deteksi error di memori atau Hemicode. Dan kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kami. Yang paling ujung dari sebelah kanan saya itu adalah Mutika Temara, dan sebelah Mutika Saya Hasan. di sebelah saya dan saya sendiri Muhammad Zaki Iksan. Kemudian dilanjutkan sebelah kiri saya Kita mau Lamri dan selanjutnya Agra Purwoko Widodo. Baiklah, kami akan lanjutkan kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasi dari kelompok pertama. Yang materinya yang pertama itu memori dan koreksi. Memori adalah bagian paling penting dan paling fatal di dalam sebuah komputer. Jika tidak ada memori, mungkin sebuah komputer tidak dapat berjalan atau tidak dapat digunakan. Dan memori sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama itu memori internal dan memori eksternal. Memori internal itu memori yang langsung diproses oleh prosesor. Atau dalam arti lain atau kata lain itu memori tertanam dalam CPU. Dan yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal itu memori yang dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input atau output. Contohnya floppy disk, SD card, atau hard disk. Teman-teman masih banyak lagi jenis memori eksternal ya. Dan memori internal sendiri itu contoh tadi saya lupa. Itu contohnya adalah RAM dan ROM. Mungkin udah banyak artikel yang menjelaskan tentang RAM dan ROM. Oke, selanjutnya karakteristiknya. Lokasi yang pertama, lokasi itu di dalam CPU. Lokasinya, maaf, karakteristik memori. Dan yang pertama lokasi atau penempatannya itu di CPU. Yang kedua, kapasitasnya. Ukuran board. Dan jumlah board. Satuan transfernya. Satuan transfer. Itu ada word dan ada block. Dan yang terakhir itu metode akses. Metode aksesnya ada 4 ya. Yang pertama, sequential access. Sequential access. Yang kedua, direct access. Yang ketiga, random access. Dan yang terakhir, associative access. Ini adalah karakteristik pada memori. Bisa kalian lihat lokasi, kapasitas, satuan transfer, dan metode akses. Kemudian ada cache memory. Cache memory adalah suatu buffer antara CPU dengan memori utama. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu tunggu CPU selama pengaksesan memori utama. Jadi kegunaan cache ini sebagai media penyimpanan sementara ketika CPU mengakses memori. Jadi sangat penting juga kegunaan cache memori ini. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjuti materi metode
metode pemetaan cache memory. Dalam metode pemetaan cache memory, dia terbagi tiga. Yang pertama pemetaan langsung atau namanya direct mapping. Oke, saya jelasin dari yang pertama, pemetaan langsung. Pemetaan langsung atau direct mapping. Pada pemetaan langsung atau direct mapping terdiri atas tiga file. Yang pertama tag, yang kedua line, dan yang ketiga word. Untuk rumus pemetaan langsung atau direct mapping, file yang pertama file untuk word, rumusnya adalah log 2 B. Yang kedua, rumus kedua untuk mencari field untuk log, rumusnya log 2 N. Dan yang ketiga, field untuk tag log 2 dalam kurung M dibagi N. Untuk rumus keempat, mencari jumlah bit keseluruhan. Jumlah bit keseluruhan, yaitu rumusnya log 2 dalam kurung B dikali M. Inilah dia rumus untuk pemetaan langsung atau direct mapping. Kita harus mencari 4 kategori ini. Yang pertama field untuk word, field untuk block, dan field untuk tag. Yang terakhir jumlah bit keseluruhan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang kategori apa itu B, apa itu N, tapi kita lanjutin untuk kategori yang kedua dalam metode pemetaan cache memory. Yang pertama pemetaan langsung, yang kedua pemetaan asosiatif penuh. Dalam pemetaan asosiatif penuh terdiri dari dua file. Yang pertama tag, yang kedua word. Oke, dalam mencari rumus pemetaan asosiatif penuh, kita harus mencari yang namanya yang pertama field untuk wordnya. Rumusnya sama, log 2B. Untuk field untuk block, field untuk tag, rumusnya log 2 M. Dan yang ketiga jumlah bit keseluruhan. Rumusnya adalah log 2 dalam kurung B kali M. Oke, lanjut. Untuk metode pemetaan cache memory yang ketiga, yaitu pemetaan asosiatif set. Dalam pemetaan asosiatif set
ini terdiri atas 3 field. Yang pertama tag, yang kedua set, yang ketiga put. Untuk rumusnya, yang pertama kita harus mencari field untuk put. Rumusnya blok 2B. Yang kedua, field untuk set. Rumusnya log 2S atau log 2R dibagi L. Yang ketiga, field untuk tag. Rumusnya log 2M. Dan yang terakhir kita harus mencari yang namanya jumlah bit keseluruhan. Rumusnya log 2B kali M. Oke, inilah 3 metode pemetaan cache memori. Yang pertama pemetaan langsung atau direct mapping, yang kedua pemetaan associative set penuh, yang ketiga pemetaan associative set. Oke, untuk keterangan saya beri keterangan. Di situ di rumus ada menggunakan kata-kata B, variabel B, N, M. Nah, kita harus tahu apa itu B. B itu adalah jumlah wood pada blok. Dan apa itu M? Jumlah blok dalam memori utama. Dan ada itu S yang namanya jumlah set dalam memori cache. Untuk L, jumlah baris setiap set. Dan N dan R itu sama, yaitu jumlah baris dalam memori cache. Oke. Inilah dia keterangan dari jumlah word pada blok, jumlah blok dalam memori utama itu M variabelnya, dan itu S jumlah set dalam memori cache, dan L variabel L ini jumlah baris pada setiap set. N atau R itu adalah jumlah baris dalam memori cache. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Misal ada soal, contoh soalnya, contoh soal. Oke. Sebuah memori utama terdiri atas 4 kilobyte. Blok memori cache 64 bit. Setiap blok terdiri 16 wood.
Pertanyaannya, tunjukkan pada pemetaan langsung atau direct mapping. Direct mapping. Bila diketahui jumlah blok setiap set adalah 4. Oke. Saya ulangi soalnya, sebuah memori utama terdiri atas 4 kilobit blok, memori cache-nya 64, setiap blok terdiri 16 watt. Dan pertanyaannya, tunjukkanlah pada pemetaan langsung atau direct mapping bila diketahui jumlah bloknya setiap set adalah 4. Oke, mari kita jawab. Di sini yang diketahui untuk memori utama di situ di variabelnya M namanya. Maka kita buat M, maka M kita didapat 4 KB. 4 KB ini kita ubah ke byte. 1 KB sama dengan 1024. Maka 4 KB sama dengan 4 dikali 1024 didapat 4 16 90. Oke, 4096. Ini untuk M-nya. Dan memori cache 64 bit di sini. Memori cache apa? Yaitu 64 bit memori cache-nya. Berarti diketahui itu S-nya 64 bit. Setiap blok terdiri 16 watt. Setiap blok memiliki 16 watt. Oke, setiap blok memiliki ya, itu dia N-nya. N kita didapati, maaf, bukan N, tapi di situ B, jumlah B-nya, maka B 16. Oke, tunjukkan pada pemetaan langsung direct mapping bila diketahui jumlah blok setiap baris adalah 4. Berarti N-nya sama dengan 4 karena N itu adalah jumlah baris dalam memori utama atau dalam memori cache. Oke, kita jawab. Saya sambung di sini. Oke. Jawab. Direct mapping. Yang pertama kita harus mencari yang namanya fill untuk word, yaitu rumusnya log 2B, maka didapat log 2 dari B kita di sini 16 dikali 16. Untuk dalam menyelesaikan logaritma, maka 16 ini kita buat dalam bilangan berpangkat. Maka log 2 sama log 2 dikali 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu sama nilainya dengan 16. Maka didapat log 2 dengan 2 bisa kita coret karena nilainya habis dan tinggal 4. Untuk fill untuk wordnya didapat 4. Oke. Sekarang kita mencari fill untuk blok B. Fill untuk blok. Rumusnya log 2 N. Log 2 N kita di sini adalah 4. N kita 4.
jumlah fill untuk blok. Rumusnya adalah log 2 n. N kita di sini 4. Oh, maaf, ada koreksi. N kita bernilai 64 dan yang 4 ini adalah L, yaitu jumlah baris setiap set. Oke, kita beralih ke sini. Fill untuk blok rumusnya adalah log 2 n. N kita didapati 64. Oke, log 2 64 ini bila kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 4, 16 32. Oke, didapati 2 pangkat 6 yang sebenarnya 2 pangkat 6. Maka log 2 bisa dicoret dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Lanjut kita mencari yang ketiga, yaitu fill untuk teksnya. Fill untuk teks rumusnya log 2 n dibagi n. Oke, log 2 kita, log 2 m kita bernilai 4096 dibagi n kita bernilai 64. Maka log 2 dalam kurung 4096 ini bila kita jadikan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 12 dibagi 64. Begitu juga 64 dijadikan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 6. Oke, log 2 dalam kurung 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 6, artinya untuk pembagian bilangan berpangkat apabila dia sama, maka pangkat kita kurangi saja. Berarti 12 dikurang 6 dapatnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Karena dalam kurung artinya kali, bisa kita kasih tanda petik itu titik, dan log 2 dengan 2 bisa kita coret, maka hasilnya adalah 6 untuk nilai teksnya. Oke, yang terakhir kita mencari namanya jumlah bit keseluruhan. Jumlah bit keseluruhan. Rumusnya adalah log 2 B dikali M. Oke, log 2 B kita didapati 16 dikali 16 dikali M. M kita tadi didapati 4096. 4096 log 2 16 ini tadi dapatnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 12. Oke, selesaikan dulu yang ini. Maka log 2 dikali 2 pangkat, apabila dia perkalian bilangan berpangkat, maka pangkat akan kita tambahkan menjadi 2 pangkat 16. Log 2 dengan 2 habis dan hasilnya 16. Oke. Dan 16 ini harus sama dengan nilai hasil dari fill untuk word ditambah fill untuk block ditambah fill untuk teks. Maka kita dapati 4 ditambah 6 10. 10 ditambah 6 16. Dan 16 harus sesuai dengan jumlah bit keseluruhan. Oke, mungkin itu saja untuk studi kasus pada metode pemetaan numeric test. Saya menjelaskan tentang pemetaan langsung, dan teman-teman bisa mencoba untuk mencari asosiatif penuh, dan yang ketiga asosiatif set.
Oke, mungkin itu saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Tentang deteksi error pada memori dengan menggunakan metode Hamming code. Error dibagi dua, ini error berat dan error ringan. Error berat adalah error yang tidak dapat dikoreksi kembali, biasanya dikarenakan adanya kesalahan hardware. Sementara error ringan adalah error yang dapat dikoreksi kembali dengan dua mekanisme, yaitu pendeteksian dan pengoreksian. Untuk melakukan pendeteksian dan pengoreksian, kita memerlukan sebuah tabel yang bernama tabel bit check. Berikut saya tuliskan apa itu tabel bit check. Baiklah, pada tabel bit check itu terdiri dari data bit dan check bit. Data bit dan check bit ini digunakan untuk membentuk sebuah tabel, yaitu bernama tabel analisa kode Hamming, di mana data bit akan ditambahkan dengan check bit menghasilkan bit posisi untuk tabel analisa kode Hamming. Untuk penggunaan serta rumus tabel analisa kode Hamming akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasan. Kepada Hasan, silakan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang penggunaan posisi data check bit. Jadi di sini data check bit, jika panjang data bitnya 2, maka di belakang check bitnya ditambah 2, sehingga dalam penerapan rumus Hamming code-nya itu bisa menggunakan tabel data bit 8. Berikutnya, jika jumlah data bit itu berjumlah misalnya dari teks BD, jadi itu jika dikonversikan menjadi data biner, maka data teks BD-nya akan berjumlah G-nya itu menjadi 8 bit, D-nya juga 8 bit, D-nya juga 8 bit, I-nya 8 bit. Maka jumlah total dari data bit itu berjumlah 32 bit. Nah, untuk menerapkan di rumus Hamming code panjang data 32 bit ini, maka kita lihat pada tabel ini, berarti panjang data 32 bit memerlukan tambahan untuk check bitnya 6. Jadi data bit 32 ditambah 6 untuk check bit, maka panjang datanya menjadi 38 bit. Panjang data 38 bit ini cocok digunakan pada tabel Hamming code yang 32 bit. Adapun tabelnya di sini kami coba ulangi lagi. Jadi misalkan ada data teks D, jika dikonvert menjadi data biner menjadi ASCII, maka di ini panjang datanya adalah 8 bit. Maka kita gunakan tabel bit check dari 8 bit ini. Berarti dia memerlukan tambahan 4. Jadi tambahan bit ditambah 4 bit menjadi 12 bit.
tabel Hamming mana yang bisa kita gunakan. Jadi tabel Hamming itu ada yang tabel data bit 8, ada data bit 16, ada data bit 32. Maka jika panjang datanya 12 bit, kita bisa menggunakan tabel yang data bit 8. Dari tabel itu terdapat 4 posisi check bit, yaitu check bit 1, check bit 2, check bit 3, dan check bit 4. Mungkin demikian penjelasan dari penerapan penggunaan data check bit dan analisa kode Hamming code untuk tabel 8 bit. Terima kasih. Presentasi dengan memberikan contoh deteksi dan koreksi pada Hamming code sebagai berikut. Ambil contoh suatu data, misalnya masukkan data kemudian dari bit data ketiga dari 1 menjadi 0. Sebagai errornya. Dan bagaimanakah cara mendapatkan bit ketiga sebagai bit yang terdapat error. Dan akan dijelaskan pada rekan saya Abraham Widodo. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang dimana soalnya ambil contoh suatu data, misalnya masukkan datanya 0001011. Kemudian ganti bit data ketiga dari 1 menjadi 0 sebagai errornya. Dan bagaimanakah cara mendapatkan bit ketiga sebagai bit yang terdapat error? Langkah menjawabnya ada 9 langkah. Yang pertama yaitu 1. Hitung panjang data input. Data awal 000101111. baiklah, di sini kan datanya masih dalam biner, harus diubah ke desimal. Cara mengubahnya seperti ini. Ini kita buat aja sebagai contoh biar cepat. Biner yang bernilai 1 berarti kita gunakan link 1 yang ada berada di 6, 3, 2, dan 1. Jadi kalau dijumlahkan 10 dalam desimal. Langkah kedua, Tandai semua posisi check bit. baiklah, posisi check bit bisa kita lihat di tabel di atas yang bertanda merah. Posisi check bit yaitu di C1 di mana bit position 1, di C2 bit position 2,
C4 di bit position 4 dan C8 di bit position 8. Langkah selanjutnya, Tentukan rumus perhitungan dari masing-masing check bit. baiklah rumusnya seperti ini. Dari penentuan D1 sampai D8 itu bisa kita lihat dari input awal. Ini bisa kita beri penomoran di sini untuk D1, D2 dan seterusnya sampai D8. Langkah keempat, hitung nilai check bit untuk data input dan output. Baiklah, langkah keempat itu hitung nilai check bit. Ini tinggal kita maksimal saja D1. Ini D1, berarti kita ambil data dari sini D1. Berarti kalau gitu D1 sama dengan 1, D short, D2 sama dengan 1, dapat 1 dan seterusnya. D4 0, D5 D5 nya 1, D7 nya 0, seterusnya hingga C8. Selanjutnya yang kelima yaitu Nilai check bit input tidak sama dengan nilai check bit output, sama dengan error. cara mencarinya. Untuk mencari nomor 5, dia ada seperti before. Before itu nilai input, dia diambil dari rumus ini. Kalau ini bisa diartikan berarti ini harus dijumlahkan dulu masing-masing. Kalau bingung dalam short bisa dikasih cara atau tips. Jika satunya genap maka bernilai 0. Sedangkan jika satunya ganjil maka bernilai 1. Jadi tinggal hitung aja 1, 2, 3 berarti ganjil nilainya 1. 1, 2 berarti genap nilainya 0. 1, 2 genap 1 berarti ganjil. Jadi nilainya untuk before bisa kita masukin ke sini dari rumus. Baiklah, untuk nilai after kita dapatkan dari sama dengan rumus yang ini, cuman bedanya di mana terdapat bit error yaitu data ketiga kita ubah dengan 0. Berarti setiap ini D3 kita ubah menjadi 0. Contohnya kayak seperti ini D1, D2, D4, D5 dan D7 tidak ada D3 berarti nilai tetap. Di C2 ada nilai D3 berarti angka 1 ini kita ubah jadi 0.
Jadi di sini berubah menjadi 1 dan hasilnya seperti ini. Langsung hasilnya aja. Nah, baiklah langkah ke-6 yaitu Langkah ke-6 yaitu melakukan operasi sort. melakukan operasi sort, yaitu data di koordinator kita jumlahkan dengan sort. Maka didapatkan hasil seperti ini. Langkah ke-7, nah, dan ini harus dalam satuan desimal. Satuan desimal ini kan masih dalam biner, maka diubah dalam bentuk desimal yaitu 0, 1, 1, 0. Dalam biner desimalnya yaitu 6. Dan ini merupakan langkah ke-7 yaitu konversikan dari bentuk biner ke dalam desimal. Langkah ke-8 yakni Nilai sort lebih besar daripada panjang data input, atau nilai sort sama dengan posisi check bit. berarti dari langkah ke-8 memiliki rumus yakni Nilai sort lebih besar panjang data input. Baiklah, dari rumus ini bisa kita lihat nilai sort itu ini hasil penjumlahan dari tadi, berarti ini buat 6. Kalau panjang input itu dia jumlah bit input ditambah dengan jumlah check bit. Tadi kan jumlah bit input itu 8, sedangkan check bit untuk apa berjumlah 4, C1, C2, C4 dan C8. Berarti itu 12. Apakah 6 lebih besar dari 12? Jawabannya tidak atau salah. Sama dengan 0 atau 0. Atau nilai rumus yang kedua, nilai sort sama dengan posisi check bit. Nilai sort yaitu 6. Posisi check bit bisa kita lihat dari angka biner ini dan kita samakan dengan di tabel yang di atas. Yang bernilai 0110 berada di bit position 6. Dan tidak ada check di situ, yang ada cuma data bit D3. Berarti di sini D3. Sedangkan di rumus nilai sort sama dengan posisi check bit, yang berarti ini salah atau 0. Nah, dari sini kalau jika kedua ini bernilai 0, maka tidak usah dilanjutkan ke langkah ke-9 karena sudah otomatis. Jika kedua-duanya 0, maka error hanya terdapat di 1 bit saja, tidak terdapat error di banyak bit. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.